Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya ingin menjawab pertanyaan orang via telepon tadi pagi dari Bima, NTB. Pak Mariono, boleh tidak kita memutus cinta? Yang kedua, apakah kita boleh, Pak, ta'aruf itu pada lebih dari satu orang? Oke, saya jawab ya. Memutus cinta boleh. Yang penting caranya tidak menyakiti orang dan merendahkan orang lain. Loh, kalau diputus cinta kan sakit, Pak. Ya, sakitnya itu yang saya maksud, bukan karena diputus cintanya, tapi cara. Contoh, saya tidak cocok denganmu karena kamu bukan orang kaya, karena kamu kurang ganteng, karena kamu orang yang bodoh. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau ngomongnya baik-baik, kalau misalnya perempuan ya kepada laki-laki, Bang, kayaknya hubungan kita harus kita akhiri karena sepertinya kita ini beda budaya, boleh. Orang tua tidak restu, boleh. Saya khawatir abang tidak bisa ngimbangi adik, boleh. Yang seperti itu boleh. Yang penting buat alasan yang tidak menghina yang diputusnya, itu boleh, halal dan tidak dosa, itu satu ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita pacaran lebih kepada satu orang atau ta'aruf satu orang? Boleh kalau hukum agama ya. Jadi kita ta'aruf tuh boleh, tidak harus satu orang ya. Misalnya kita laki-laki ta'aruf kepada si Rani, kepada si Rina, kepada Susi, Sumiati, boleh aja namanya ta'aruf. Ta'aruf itu kan dalam rangka saling mengenal atau menyeleksi siapa calon istri kita. Yang wanita juga boleh kepada Pardi, kepada Parto, kepada Sumitro, kepada Muhammad, kepada yang lain. Boleh lebih dari satu orang. Ya, namanya kita taruh. Yang tidak boleh itu kalau sudah lamaran. Kalau kita sudah dikhitbah, kalau sudah dilamar, tidak boleh kita menerima orang lain masuk, dan kita juga tidak boleh menggoda orang lain. Tapi harus sudah lamaran dulu. Apa bedanya lamaran dengan pacaran atau ta'aruf? Ya, gampanglah membedakan. Kalau pacaran ya berarti hanya melibatkan kedua belah pihak, belum melibatkan keluarga dan adat. Adat ini bisa adat secara umum, bisa juga adat kesepakatan beberapa orang. Kesepakatan beberapa orang itu misalnya yang laki-laki perempuan melibatkan ayah ibu dengan ada tanda. Apa itu tanda? Cincin misalnya, tapi melibatkan keluarga, ya itu kan lamaran juga namanya. Intinya kalau sudah dikhitbah, kalau sudah dilamar, apakah lamaran itu besar kecil, pihak perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki lain, pihak laki-laki pun tidak boleh mencoba ta'aruf dengan wanita lain karena sudah dilamar. Lupa, dia kan sudah saling mencintai, masa harus mencintai wanita lain atau laki-laki lain? Kan itu selingkuh namanya. Disinilah Islam melarang pacaran. Yang dibolehkan hanya ta'aruf. Intinya dalam agama ya, kita ini hanya boleh ta'aruf, hanya sekedar saling mengenal saja. Siapa dia, ayah ibunya bagaimana, kira-kira cocok tidak jadi suami, kira-kira cocok juga tidak jadi istri, pendidikannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, sayang keluarga atau tidak. Ini wanita kalau saya bawa ke rumah orang tua saya, kira-kira dia mau apa tidak, kalau saya ajak merantau boleh apa tidak. Dalam agama hanya batas seperti itu. Jangan tumbuh cinta yang berlebihan dulu. Nah, masalahnya kalau sudah tumbuh cinta,
mau putus sulit. Terus kepada kita, resiko yang diputus atau yang ditolak cintanya, nggak usah marah. Mengapa? Jodoh, hidup, mati, rezeki itu takdir Allah. Kan ada ungkapan mencintai tidak harus memiliki, kan? Kan rukun iman itu ada 6. Salah satunya menerima kodok dan kodar. Kalau kita gara-gara diputus cinta stres, ya, kemudian melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, merugikan orang lain, apalagi melibatkan banyak pihak untuk memusuhi yang mantan, ya itu menurut saya itu tindakan yang tidak tepat. Kalau begitu iman kita kurang dong. Jelas ya? Mudah-mudahan dapat dipahami. Video ini nanti akan saya kirim ke yang bertanya dari Bima. Itu intinya, menolak cinta boleh dengan catatan caranya baik. Yang kedua, ta'aruf kepada banyak orang silahkan saja, boleh lebih dari 1 orang. Yang ketiga, yang diputus cinta nggak usah sedih, nggak usah marah, kan itu bagian dari takdir Allah. Mungkin dia bukan yang terbaik untuk kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.